Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan Bu Fau di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga tidak bosan ya mendengarkan suara saya karena tidak ada wujud saya di sini, hanya suaranya. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin yang membahas mengenai menyimpulkan informasi dan gagasan yang ada dalam teks pidato. Nah, sekarang kita berlanjut ke struktur teks pidato. Jadi di sini tujuannya adalah kalian bisa memahami dan bisa menelaah bagaimana sih struktur teks pidato persuasif seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada pengertian dari struktur. Struktur adalah unsur utama atau unsur yang membangun. Seperti di Salindia sebelumnya yang mengenai ada gambar tentang gedung gitu ya. Jadi kalau gedung itu harus terdiri dari struktur bangunan yang bagus, dari fondasi yang bagus gitu ya. Karena untuk membangun sebuah gedung tersebut harus ada eh, kerangkanya atau ada struktur-strukturnya. Dan itu adalah yang menjadi pembangun unsur utama dari bangunan tersebut. Misalnya strukturnya terdiri dari beton atau terdiri dari semen dan terdiri dari batako misalnya. Dan itu merupakan unsur-unsur yang membangun gedung tersebut agar memang berwujud menjadi gedung gitu kan. Nah, ini juga sama analoginya dengan struktur teks pidato. Berarti ada unsur-unsur utama atau unsur yang membangun teks pidato agar menjadi teks pidato yang utuh. Jadi kalau tidak ada unsur ini berarti belum disebut sebagai teks pidato gitu ya. Sama seperti tadi analoginya tentang bangunan, kalau misalnya nggak ada semen atau nggak ada batakonya ya belum bisa disebut sebagai sebuah gedung karena memang belum ada unsur tersebut yang ada di dalam gedung tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa struktur teks pidato persuasif yang saya dapatkan dari beberapa buku ya. Di sini ada sumbernya di sebelah kanan bawah. Nah, ini pertama ada sumber Marbi atau Mari Belajar Bahasa Indonesia dari Erlangga. Kalau di bukunya dijelaskan bahwa ada 3 struktur teks pidato persuasif, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Jadi ini adalah struktur dasar dari semua teks ya, karena semua teks itu biasanya ada pembukaan, lalu ada isinya, dan ada penutupnya. Dan ini juga diterapkan di dalam teks pidato persuasif ini. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutupnya. Seperti itu. Nah, namun agak berbeda dengan yang ada di dalam buku paket kalian di sini. Kalau di buku paket kalian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sana ada 3 juga sama, tapi namanya agak berbeda. Yang pertama adalah pernyataan posisi, yang kedua adalah tahap argumen, yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Ini sebetulnya sama aja dengan yang sebelumnya tapi hanya namanya berbeda gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada juga saya mendapatkan juga dari buku Mandiri Bahasa Indonesia. Kalau ini juga dari Erlangga tapi dia agak-agak berbeda. Dan mungkin di sini kalian sudah cukup familiar ya dengan struktur ini. Masih ingat? Nah, ini adalah struktur yang pernah kalian pelajari ketika di kelas 8 yaitu teks persuasif. Ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, dan diakhiri dengan pernyataan ajakan. Nah, dalam pidato persuasif ini berarti teks persuasif yang dilisankan atau yang disampaikan kepada para pendengar. Kalau teks itu kan hanya bacaan, berarti dibaca oleh para pembacanya. Nah, kalau dalam teks pidato persuasif ini, dia berdasar kepada teks persuasif yang dilisankan atau yang disampaikan kepada pendengarnya. Jadi ini dibacakan kepada para pendengarnya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadinya manakah yang benar gitu ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa semuanya itu benar. Namun hanya penamaannya saja yang berbeda, tapi isinya kurang lebih sama. Jadi kalau pembukaan itu isinya ada pernyataan posisi,
ada juga tentang pengenalan isu. Jadi pembukaan itu mencakup pernyataan posisi dan pengenalan isu, seperti itu. Nah, kita bahas lebih lanjut di sini ya. Nah, di sini ada contoh yang saya dapatkan dari buku Marbi Erlangga. Di sini ada contoh teks pidato yang dari pembukaan, kemudian ada isi pidato, kemudian ada penutup. Nah, di bagian pembukaan itu di sini ada salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian ada ucapan penghormatan, hadirin yang saya hormati. Nah, catatan di sini kalau ada kata hadirin, ini maknanya jamak, jangan disambung dengan hadirin sekalian, itu salah, atau para hadirin, itu juga salah. Jadi hadirin ini maknanya sudah banyak, sudah jamak, jadi jangan ditambahkan dengan makna jamak yang lain gitu ya. Jangan jadi hadirin sekalian atau hadirin yang saya hormati. Seperti itu. Di juga ada ucapan rasa syukur. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi. Jadi di sini ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada isi pidatonya yang merupakan bagian inti pidato yang menjelaskan pendapat atau gagasan, alasan, berbagai data pendukung dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan. Nah, ini gambaran secara umumnya ya. Kemudian di bawahnya ada penutup di sini, isinya adalah harapan bagi para pendengarnya, ucapan terima kasih. Ya kan biasanya ada terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Kemudian ada permohonan maaf, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada salam penutup. Nah, untuk di bagian ucapan terima kasih ini biasanya kan kalian mendengar atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, itu juga cukup kurang tepat sebetulnya. Karena nya di situ kurang jelas merujuknya kepada siapa. Jadi kalau dalam yang benar atau dalam penulisan atau pengucapan yang benar itu atas perhatian Bapak Ibu atau atas perhatian teman-teman. Jadi jelas itu merujuknya kepada siapa gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lengkapnya di salindia selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah tentang pembukaan atau pernyataan posisi atau pengenalan isu. Ini sama aja, namun dikemas secara umum lewat pembukaan. Nah, pembukaan ini isinya ada salam pembuka seperti yang tadi ada di contoh teksnya ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi waktu dan latar belakang audiensnya atau penontonnya. Contohnya selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau selamat malam gitu ya. Kemudian ada ucapan sapaan penghormatan dan ini merupakan bentuk penghormatan berbicara kepada para pendengarnya. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial lebih tinggi atau usia lebih tinggi diberikan ucapan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada karyawan, kemudian baru siswa, berarti yang pertama adalah kepala sekolah dahulu, baru Bapak Ibu guru, baru siswanya. Jadi yang terhormatnya kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian baru siswa. Jadi sesuai dengan urutan tingkat jabatannya atau tingkat sosialnya ya. Seperti itu. Kemudian ada ucapan rasa syukur. Di sini biasanya kan ada mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya seperti itu ya. Jadi ucapan syukur karena telah diberi kesempatan untuk bisa hadir atau untuk bisa menyampaikan pesan yang atau gagasan yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya, seperti itu. Paham ya? Kemudian selanjutnya ada isi pidato atau tahap argumen atau rangkaian argumen. Sama saja, intinya kalau di dalam isi pidato ini pasti ada argumen atau ada pendapat yang mendukung dari isu yang telah kita sampaikan di awal. Nah, sebelum saya lupa, di sini ada pengenalan isu. Jadi ketika kalian menyampaikan pidato di awal setelah ucapan rasa syukur, sampaikan di awal bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul gitu ya, atau yang bertema, atau ya pokoknya intinya kalian mau menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan.
judulnya, garis besarnya mau menyampaikan apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengenalan isu, kita mengenalkan apa yang mau kita sampaikan kepada para pendengarnya. Nah, baru di bagian isi ini kita jelaskan, apa sih yang mau kita sampaikan itu apa aja sih, faktanya apa, pendapat kita apa. Dan di dalam isi ini harus berisi argumen atau pendapat, gagasan, alasan, fakta, dan data pendukung, pesan, serta imbauan atau ajakan yang ingin disampaikan. Jadi di bagian ini tuh isinya, benar-benar isinya yang mau kita bahas. Misalnya kita mau bahas mengenai bagaimana kita menghindari pencemaran atau mencegah pencemaran lingkungan. Berarti di bagian isi ini kita harus mencantumkan pertama faktanya atau alasannya mengapa kita mengangkat tema ini, dan faktanya bagaimana tentang pencemaran lingkungannya. Baru kita masukkan pendapat kita atau solusi kita. Ini memang sangat mirip dengan teks eksposisi dan teks persuasi ya, karena memang kita di sini juga kalau bisa ada suatu pesan atau solusi yang disampaikan agar pendengarnya bisa ikut terbawa sesuai dengan isi pesan yang akan kita sampaikan, seperti itu. Jadi bagian isi ini adalah inti dari penyampaian pidato yang akan kita sampaikan. Jadi ini jangan sampai lepas atau jangan sampai kurang ya, karena di bagian isi inilah yang menjadi daya tarik atau yang menjadi inti dari kesuksesan atau penyampaian pidato kita, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada struktur teks pidato yang ketiga. Ini tulisannya masih 2 ya, mohon maaf. Di bagian ketiga ini ada penutup pidato atau penguatan pernyataan posisi dan pernyataan ajakan. Di sini ada bagian akhir pidato yang berisi harapan dan pesan. Biasanya harapannya bagaimana tentang pencemaran lingkungan misalnya temanya. Jadi semoga semoga pencemaran lingkungan dapat dicegah dan limbah-limbahnya dapat didaur ulang misalnya. Dan pesannya berarti bisa jadi ajakan yang penegasan di sini ya. Marilah kita bersama-sama untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang atau paling tidak mengurangi penggunaan limbah plastik gitu ya. Seperti itu misalnya. Jadi di sini ada harapan dan pesan yang ada di bagian akhir pidato. Kemudian ada permohonan maaf, biasanya isinya tentang permohonan maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ketika disampaikan kepada pendengarnya tadi gitu ya. Kemudian ada ucapan terima kasih. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan di Salindia sebelum-sebelumnya, bahwa di sini biasanya ada atas perhatiannya tadi kalau bisa, dan memang seharusnya itu atas perhatian yang dirujuknya, misalnya atas perhatian Bapak Ibu, atas perhatian teman-teman, atas atas perhatian para peserta, atas perhatian tamu undangan gitu ya. Dan diakhiri dengan salam penutup. Seperti itu. Ya, ini mudah sebetulnya karena memang cuma ada 3. Yang pertama tadi ada pembukaan atau pernyataan posisi atau pengenalan isu. Yang kedua ada isi argumen atau isi pidato, tahap argumen dan rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penutup pidato atau penguatan pernyataan posisi atau pernyataan ajakan. Nah, di sini kan ada penguatan pernyataan posisi ya, maksudnya kita memposisikan untuk apa ya, misalnya kita sebagai posisinya itu sebagai aktivis lingkungan hidup ya. Jadi kita penguatan pernyataan bahwa kita mengajak para pendengar kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Jadi itu sebagai penguatan atau penegasan gitu ya. Nah, itu kan isunya sudah disampaikan di pernyataan posisi di awal atau pengenalan isu dan dikuatkan lagi di akhir. Seperti itu ya. Kurang lebih materi hari ini atau pertemuan ini sampai di sini saja. Cukup singkat bukan? Semoga bisa memahami semuanya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah ini atau atau langsung chat di ruang belajarnya. Oke? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila mungkin terlalu cepat atau mungkin ada salah-salah atau silap kata atau mungkin kekurangan dalam pembuatan
materi atau salindianya, mohon maaf ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.